Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan psikologi perkembangan peserta didik yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan memasuki materi pamungkas pada pelatihan ini, yaitu materi aktivitas bermain dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas bermain pada peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya aktivitas bermain ini memang menjadi kebutuhan bagi seorang manusia. Ternyata dari pertama siswa lahir ke dunia sampai usia 1 tahun, 2 tahun, dan masa-masa balita itu adalah masa yang padat untuk bermain. Kita tahu juga sampai ke jenjang perguruan tinggi pun masih ada aktivitas bermain pada seseorang. Dan tentunya kita sendiri menyadari sebagai pendidik pun masih merasa perlu untuk bermain meski sekedar hanya untuk melepas kejenuhan, mencari keringat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai bermain dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Lihat di sini, pada masa kita dulu, kegiatan seperti ini menjadi hal yang tidak mengherankan lagi. Bagaimana anak-anak bisa tertawa, energik, bahkan lupa akan lapar dan lain sebagainya kalau sudah bertemu dengan teman-temannya dan bermain, bergerak, berlari, dan lain sebagainya. Ini adalah keseharian mereka yang senantiasa mereka lakukan ketika mereka tidak dalam suasana belajar. Mungkin sepulang sekolah sampai sore mereka bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama seperti ini. Ataupun di hari libur, dari pagi sampai sore, anak-anak terus saja bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, bagaimana jika suasana belajar dalam sekolah, di kelas, itu benar-benar tidak ada aktivitas bermain? Tentu anak akan merasakan perbedaan yang cukup mencolok, dan tentunya hal ini membuat mereka merasa malas, mereka merasa terbebani, dan mereka merasa terpisahkan dari aktivitas yang sangat mereka senangi dalam kegiatan sehari-hari. Mengapa harus bermain? Nah, ini adalah pertanyaan yang mana pertanyaan ini tentu membutuhkan jawaban yang cukup bijak dan memiliki argumen yang cukup meyakinkan. Karena bermain lekat dengan kehidupan dan keseharian anak. Bahkan banyak yang mengatakan dunia anak adalah dunia bermain. Bahkan kita sebagai orang dewasa pun terkadang merindukan kembali suasana saat menjadi anak-anak dan membayangkan asiknya dulu kita bermain dengan teman-teman, asiknya kita bermain dengan sahabat-sahabat kental, dan betapa seringnya kita justru mendapat omelan dan mungkin kemarahan dari orang tua yang tidak kita hiraukan, karena besok-besoknya kita pun terus saja bermain. Selanjutnya, apakah bermain itu? Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan, baik dengan tujuan maupun tanpa ada tujuan. Dari definisi tersebut, satu syarat mutlak ketika anak melakukan kegiatan bermain adalah bahwasanya permainan yang dilakukannya itu menimbulkan efek yang menyenangkan pada diri anak.
Nah, di sini dibahas juga. Namun ternyata perasaan menyenangkan hanyalah salah satu bagian kecil dari manfaat yang didapatkan anak dari aktivitas bermain. Karena melalui bermain, anak dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Bagi anak, bermain adalah belajar. Belajar pun mereka sambil bermain-main. Bila orang dewasa membangun pengetahuannya lewat membaca, misalnya seperti kita, maka anak-anak membangun pengetahuannya melalui bermain. Anak melatih kemampuan fisik, motorik, lalu bisa mematangkan emosi, pengetahuan berbahasa, memperlancar komunikasi, dan lain sebagainya. Semuanya bisa didapat dan dikembangkan melalui lingkungan dalam aktivitas bermain. Selanjutnya, bermain adalah kebutuhan anak, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan menggunakan apa saja. Bahkan bisa menikmati kesenangan dalam bermain itu hanya dengan menggunakan imajinasinya saja. Kebahagiaan dan manfaat bermain untuk anak biasanya hanya didapat apabila anak senang melakukannya. Agar anak senang melakukannya, biasanya inisiatif untuk bermain itu harus datang dari anak sendiri. Jadi tidak bisa kita serta-merta orang tua terlalu ikut campur dalam kegiatan bermain anak ataupun mengatur dan lain sebagainya. Biarkan mereka berimajinasi lalu memiliki inisiatif untuk bermain. Terkadang meskipun sederhana menurut kita, tetapi bisa jadi anak sangat menikmatinya. Suatu aktivitas pun hanya dapat dikatakan sebagai aktivitas bermain apabila anaklah yang memutuskan apa yang dia mainkan dan bagaimana dia memainkannya. Jadi kita mungkin sebagai orang tua, sebagai pendidik dan lain sebagainya, sebenarnya bisa memberi arahan secara langsung dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam proses yang sesungguhnya, ketika inisiatif itu datang dari anak sendiri, mereka lebih menikmati permainan tersebut. Nah, berikut adalah manfaat bermain untuk perkembangan. Selanjutnya, sebelum manfaat ini kita bahas satu persatu, melalui aktivitas bermain, anak-anak akan terbiasa menjalin hubungan yang erat, belajar, bekerja sama, berkomunikasi, sportif. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dapat ditanamkan ataupun tertanam dengan sendirinya pada diri anak. Sehingga terbentuklah anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Bermain juga dapat sebagai standar moral, yang berarti melalui bermain dapat dilihat baik buruknya sikap atau tingkah laku anak pada saat bermain. Jika dia terlalu egois dalam sebuah permainannya, bisa jadi dijauhi oleh teman-temannya, dan hal ini menjadi pembelajaran bagi anak tersebut bahwasanya, oh berarti sikap seperti ini tidak disukai oleh teman-temanku. Sehingga harapannya esok-esoknya anak-anak yang awalnya egois tersebut dapat mengurangi keegoannya dengan tujuan teman-teman bisa menerima dan bisa bermain dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, dalam aktivitas bermain, anak-anak bebas mengekspresikan segala kemampuan yang dimilikinya secara bebas, seperti sikap, tingkah laku, maupun tutur kata. Sehingga akan berkembang kemampuan demi kemampuan seorang anak itu, selain dari yang kita biasakan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan bermain pun akan berkembang kemampuan tersebut secara pesat, dan diharapkan perkembangan kemampuan tersebut
karena berkembangnya dalam suasana yang menyenangkan dari sebuah permainan, maka perkembangannya pun membawa kepada perkembangan yang positif. Baiklah, berikut adalah perkembangan fisik dalam bermain. Di antaranya, memungkinkan anak memiliki fisik yang lebih sehat, tangguh, dan tidak gampang sakit. Selanjutnya, koordinasi motorik yang merupakan dasar dari segala keseimbangan tubuh dan pikiran kelak nantinya. Lalu, anak juga belajar kelincahan yang nantinya dapat digeneralisasi untuk kelincahan berpikir. Lalu, nantinya juga dengan adanya aktivitas-aktivitas akan menjadikan anak menjadi lebih kuat, lebih sehat, tahan terhadap kondisi lingkungan, mungkin tidak sengaja sedang asik bermain, lalu berhujan-hujan atau berdebu-debu. Mungkin awalnya anak akan sakit, demam, dan lain sebagainya. Besok lagi ternyata diulang lagi bermain, mungkin terkena debu, atau basah, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan, mungkin karena sudah terbiasa, jadi tubuh pun beradaptasi dengan lingkungannya, anak menjadi lebih kuat ketika bermain bersama dengan teman-temannya. Jadi, proses yang terjadi dalam perkembangan tersebut menyebabkan perkembangan fisiknya akan berkembang menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, banyak bergerak juga membuat anak lebih sehat, menjadi modal dasar buat segala pertumbuhan, perkembangan yang lainnya. Lalu akan mengurangi obesitas, yang mana obesitas anak terjadi ketika anak banyak bermain secara pasif, seperti hanya menonton televisi, bermain PS, lalu bermain dengan gadgetnya, hanya diam dan mendengarkan musik dan sebagainya, yang membuat anak tidak banyak beraktivitas fisik. Jadi bermain secara fisik itu dapat mengurangi obesitas. Bermain yang dimaksud di sini adalah bermain secara fisik pula, yang mana bermain mungkin di tempat terbuka atau bermain dengan peralatan-peralatan fisik yang bisa dimanipulasi. Permainan yang menyebabkan anak banyak bergerak. Selanjutnya, perkembangan secara kognitif. Dalam bermain, anak-anak juga akan berkembang kemampuan kognitifnya. Di sini disebutkan menurut Piaget dan Vygotsky bahwasanya bermain adalah pekerjaan anak-anak dan dapat meningkatkan perkembangan kognitifnya. Lalu meningkatkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Nah, jika anak sudah sering menyiasati atau memilih suatu alternatif permainan, misalnya, anak tidak akan kesulitan dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya ketika sudah dewasa nanti, karena memiliki banyak kreativitas dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, menurut Chaplin, akan meningkatnya kemampuan dalam mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, dan menilai yang akan banyak diterima anak saat anak melakukan aktivitas bermain dengan teman-temannya. Anak-anak akan berkembang pemikirannya, akan berkembang imajinasinya, akan berkembang cara menyelesaikan masalah, ataupun juga berkembang cara memilih strategi-strategi yang diperlukan. Jadi semakin kaya cara berpikir siswa dalam kegiatan bermain.
Lalu koordinasi motorik kasar yang baik akan meningkatkan kemampuan anak dalam berkonsentrasi, dan ini berkaitan dengan kemampuan mengingat bagi seorang anak. Selanjutnya, secara bahasa, bertujuan untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhannya pada orang lain, baik berupa bahasa tubuh atau bahasa lisan, sesuai dengan perkembangannya. Dengan anak bermain dengan rekan-rekannya, maka akan terjalinlah komunikasi interaktif antar mereka. Jadi semakin banyak berkumpul bersama, maka akan semakin berkembang kemampuan berbahasanya. Namun kemampuan berbahasa ini tentu akan memiliki dua sisi. Yang pertama mungkin sisi positifnya, anak-anak akan bertambah kosakata dalam berbicara, meminta maaf, lalu menyampaikan usulan dan lain sebagainya. Namun ada juga sisi negatifnya, yaitu bagaimana anak-anak akan meniru misal kata-kata yang tidak baik, umpatan-umpatan, lalu meremehkan teman dan lain sebagainya. Jadi bagi para orang tua maupun para guru dapat memfilter bagaimana agar perkembangan bahasa anak-anak ini dapat berkembang dan dapat mengarahkan perkembangan berbahasa ini pada penggunaan bahasa-bahasa yang positif, serta memberitahu bahwasanya kata-kata seperti umpatan, lalu makian dan sebagainya itu tidak baik untuk dilakukan. Jadi perlu ada pendampingan dan tidak melepas anak begitu saja. Selanjutnya, dalam bermain, bahasa adalah pengantar agar permainan menjadi mudah dan menyenangkan. Baik bermain sendiri atau dengan temannya, anak akan menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, dalam bahasa juga, anak-anak akan membentuk sebuah peraturan dalam permainannya, baik peraturan yang dibentuk secara lisan, lalu menyepakati peraturan tersebut, ataupun peraturan yang mungkin ditulis secara tertulis. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan berbahasa yang baik, dan agar peraturan ini dapat dipahami oleh seluruh rekan-rekannya, tentu disusun dengan bentuk penjelasan yang baik, sehingga inilah perkembangan bahasa yang cukup positif ketika anak-anak tersebut berkumpul dan bermain bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, dalam perkembangan bahasa, misalnya anak akan berbicara dengan bonekanya. Nah, itu adalah perkembangan berbahasa. Lalu memposisikan seakan-akan dia adalah pemeran, atau dialog dengan lawan bermainnya, menceritakan kronologis bermain, dan sebagainya. Bahasa anak akan berkembang secara bermain, tidak hanya mendengarkan dari orang lain dan menirunya, tetapi juga mengaplikasikannya secara langsung dalam berbagai kesempatan dia untuk berbicara. Selanjutnya, mengaplikasikannya untuk mengemukakan keinginan dan pendapatnya dalam bermain. Secara tidak langsung, anak akan terampil berbahasa dan berkomunikasi. Perkembangan sosial dari aktivitas bermain adalah munculnya kesenangan dan kepuasan manakala bisa bersama-sama dengan teman sepermainannya. Lalu rasa sosial juga muncul dalam bermain karena anak-anak akan merasakan apa yang temannya rasakan. Terus dapat merasakan bagaimana rasanya menang, kalah, lalu bagaimana rasanya ketika kalah itu dihibur oleh temannya,
sehingga menimbulkan karakter. Nanti ketika ada temannya yang kalah atau sedih, anak pun akan berusaha untuk menghiburnya. Selanjutnya, dalam bermain, anak-anak akan lebih mudah bergaul dengan teman-temannya dibanding ketika hanya di rumah saja, lalu memainkan gadget, menonton televisi, dan aktivitas-aktivitas lain yang tidak dilakukan bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, aspek sosialnya adalah anak berlatih mempertimbangkan usulan dari teman dalam menyepakati peraturan. Lalu terbiasa berada dalam suasana berbeda pendapat. Mungkin di awal anak mengadu kepada orang tuanya, idenya tidak dipakai dan lain sebagainya. Lalu sebagai orang tua, kita bisa memberikan penjelasan, pengertian, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan anak akan terbiasa dan berada dalam suasana perbedaan pendapat itu tidak terlalu ekstrim bagi anak menyikapinya. Anak akan belajar bagaimana hak-haknya, bagaimana juga hak-hak dari teman-temannya. Jika ini berjalan secara berkesinambungan, sedari kecil anak sudah terbiasa untuk berbagi, lalu terbiasa untuk menyampaikan usulan ataupun menerima usulan dari teman-temannya. Di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya, anak akan lebih kooperatif jika berada bersama dalam teman-temannya. Tidak terlalu memilih, misalnya dibentuk sebuah kelompok supel, mudah bergaul, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari aktivitas sosial yang berjalan dengan baik yang didapat dari bermain dengan teman-temannya. Lalu munculnya kebutuhan adanya orang lain untuk memuaskan keinginan bermainnya. Nah, dalam hal ini anak akan butuh kepada kehadiran orang lain. Kalau sudah seperti ini, biasanya anak akan lebih senang bermain dengan teman-temannya dibanding harus di rumah bersama dengan orang tuanya. Ini pun akan ada positif dan negatifnya. Sebagai orang tua atau sebagai tenaga pendidik, kita dapat mengarahkan anak-anak bagaimana yang idealnya dalam bermain, selanjutnya dalam berhubungan dengan teman-temannya dalam aktivitas sosial, sehingga tidak terjerumus dalam terlalu tergantung kepada teman seperti yang telah kita bahas pada perkembangan sosial yang telah lalu. Selanjutnya, dalam perkembangan emosional, anak akan memiliki rasa percaya diri dan merasa dihargai. Kegiatan bermain yang dilakukan memberikan tantangan, kesulitan, namun juga akan menghasilkan kepuasan dan kebahagiaan. Sehingga hal ini yang membuat anak-anak akan terus saja bermain. Karena kepuasan demi kepuasan dia dapatkan dari permainan yang dilakukannya. Selanjutnya, pengendalian emosi anak akan terbentuk lebih baik ketika anak memiliki waktu yang cukup untuk bermain. Ini kata John Santrop. Terlebih dalam permainan bersama teman dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan relasi anak-anak dengan temannya. Melalui aktivitas bermain, anak-anak akan terbiasa menjalin hubungan yang erat. Lalu bermain juga dapat menjadi standar moral, yang berarti melalui bermain dapat dilihat baik buruknya sikap atau tingkah laku anak pada saat
bermain. Selanjutnya, berdasarkan aspek kepribadian dan moralitas juga berkembang dari segi permainan. Di antaranya, terjadi hubungan yang erat, belajar berkomunikasi yang tadi telah kita bahas, jujur dan sportif. Selanjutnya, bebas mengekspresikan segala kemampuan yang dimilikinya, sikap, tingkah laku, maupun tutur kata. Peraturan yang dibuat atau disepakati bersama dalam permainan itu adalah hasil dari perkembangan kepribadian dan moral. Begitu juga adanya hukuman, sanksi bagi pelanggarnya. Dan di sini anak akan tumbuh sportivitas secara pesat. Ketika sudah menjadi kesepakatan, apapun yang terjadi, maka itu harus diikuti. Nah, di sini anak akan merasakan legowo dan lain sebagainya. Dan merasakan lega ketika dapat melewati tanggung jawab tersebut. Misalnya begini, anak-anak yang kalah harus menjalani sanksi, misalnya menggendong temannya. Ketika anak tersebut tidak mau, maka ini akan menjadi beban tersendiri bagi anak, karena teman-temannya memandang bahwasanya si anak tersebut tidak sportif. Jadi ini menjadi beban tersendiri. Namun ketika dia melaksanakannya, mungkin ini menjadi hukuman dan berat rasanya untuk melakukan hukuman tersebut, tetapi ada kepuasan tersendiri ketika melaksanakannya. Dan tidak ada rasa benci dan lain sebagainya ketika meski terus-menerus kalah misalnya. Jadi justru akan menimbulkan rasa penasaran untuk ikut bermain lagi, memikirkan strategi dan lain sebagainya. Secara sederhana, anak akan berusaha mematuhi setiap peraturan yang mereka buat dan akan melaksanakan peraturan dengan sebaik-baiknya. Anak juga akan menilai temannya yang suka curang misalnya dan menyatakan hal tersebut tidak baik, sehingga anak cenderung akan meninggalkan teman bermain yang tidak mau atau sulit mematuhi aturan yang telah dibuat bersama. Nah, jadi perkembangan kepribadian dan moralitas anak-anak dari bermain bersama dengan teman-temannya itu akan berkembang dengan pesat. Selanjutnya, para ahli merekomendasikan untuk menjaga ritme belajar siswa dengan mempertimbangkan aspek bermain dalam pembelajaran. Kita tahu bahwasanya dalam pembelajaran yang serba modern dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka memungkinkan strategi pembelajaran tersebut dilaksanakan se-efektif mungkin, lalu sekreatif mungkin, dan benar-benar mempertimbangkan aspek kemampuan, kenyamanan, dan penerimaan peserta didik atas materi yang ingin disampaikan. Untuk saat ini, selain daripada aktivitas bermain secara fisik yang bisa dilakukan di sekolah, misalnya mungkin aktivitas fisik di dalam kelas, dalam berbagai jenis game-game dalam belajar, ataupun membawa siswa keluar kelas sehingga mereka lebih bebas lagi dalam berekspresi karena tidak khawatir mengganggu kelas sebelah ataupun tidak khawatir bertuburkan dengan temannya karena memiliki area bermain yang lebih luas. Ini sangat menyenangkan bagi para siswa. Selain daripada aktivitas-aktivitas fisik yang bisa dilakukan ataupun
game-game yang bisa memberikan kejutan atau membuat anak tertawa, melepas stres dalam belajar dan sebagainya. Saat ini semakin banyak berkembang game-game ataupun permainan-permainan edukatif yang dapat dilakukan secara daring. Berkenaan dengan pandemi ini, banyak sekali game-game yang bisa diterapkan dalam setiap proses pembelajaran. Jadi, untuk menjaga ritme belajar siswa dengan mempertimbangkan aspek bermain ini, perlulah kita coba dalam proses pembelajaran. Apakah di segala jenjang bisa dilaksanakan? Tentunya bisa, karena setiap peserta didik ataupun setiap individu seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, sejatinya ingin terus bermain dalam proses kehidupan sehari-harinya. Masih ada mungkin anak-anak yang suka bermain yang melibatkan permainan fisik. Ada juga anak yang bermain melalui media elektronik. Ada juga anak yang bermain walaupun mesti hanya sekedar bermain kata atau bermain pantun dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya aktivitas bermain tersebut dapat diterapkan di segala jenjang dan dalam porsi yang lebih banyak. Biasanya memang dilaksanakan di jenjang TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama itu masih banyak bisa diterapkan aktivitas-aktivitas bermain yang bermanfaat. Sedangkan jenjang sekolah menengah atas, jenjang perguruan tinggi, itu biasanya lebih kepada permainan-permainan pada ice breaking ataupun game-game yang lebih menantang lagi untuk bisa menjadi intermezzo dalam proses pembelajaran. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai aktivitas bermain ini? Jadi silakan Bapak dan Ibu pertimbangkan kembali dan nanti dapat kita diskusikan mengenai aktivitas bermain dalam proses pembelajaran. Terima kasih, demikianlah materi pada pertemuan kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.